Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah baik Pak. Ini udah saling mengenal atau belum? Belum sih, kita belum. Mungkin kenalan dulu ya dari Mbak sebelah sini. Oke, perkenalkan semuanya. Aku Khaliza Zahra, biasa dipanggil Aliza. Aku dari BKUM. Oke. Aku Marcella Nabila Kurniawan, biasanya dipanggil Mars. Saya dari Sastra Jepang di UM juga. Oke, karenanya Perkenalkan sama saya Ifka Aziza ya, biasanya dipanggil Ifka. Saya dari ini sih Pak, dari apa namanya, pendidikan khusus di UM juga. SLB. SLB. Oke, ini dari BK, ini dari Sastra Jepang, Ya. ini dari SLB. Ya, SLB. Pendidikan luar biasa. Oh iya, Ya. beliau Bukan biasa. SLB ya Pak. Ini sebelumnya sudah kenal Bapak belum? Belum. Cuma dengar aja ya, belum pernah. Oke, mungkin Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Aliansyah Bima Alvaro, biasa dipanggil Pak Bima. Oke Pak. Oke. Ini tadi kesininya naik apa nih? Kalau boleh tahu Bapak. Jalan. Saya naik motor Naik sih. motor sih. Udah makan belum ini? Kan puasa. Oh iya, puasa ya Bapak Udah lupa. sahur sih. Iya, tahun. Ini rekomendasi dari siapa nih kuliah di sini di sini? UM. Ya di UM. Saya sih rekomendasi dari ustazah sih. Nah, soalnya dulu hilang arah gitu. Oh iya. Hilang arah jadinya kayak bingung kan mau ambil jurusan apa gitu kan. Terus direkomendasiin gitu. Itu pendidikan luar biasa aja, itu gampang gitu katanya di UM gitu. Terus cocok nggak jurusan itu? Kalau menurut aku sih kayak cocok nggak cocok ya, soalnya kurang match di hati gitu. Yang bikin nggak match apa? Apa ya? Materinya kayak atau mungkin Iya benar, kayak soalnya aku dulu pernah kan kayak kerja di SLB gitu, terus dapet anak yang autis, terus kayak ngejar-ngejar, itu yang bikin aku kayak takut. Takut kayak dipeluk-peluk gitu loh. Kalau Mbaknya? nggak kayak emang pengenan sendiri sih. Kalau Mbak ini Kalau aku sebenarnya kan aku mau masuk psikologi, cuman kayak agak susah nih. Terus juga kayak aku di underestimate, kayak kamu kayaknya nggak bisa deh masuk psikologi, kata dosen, kata guru sorry agak grogi. terus milih UM karena nggak tahu ya, mungkin karena yang penting masih di Jawa Timur, karena aku nggak boleh jauh-jauh banget kuliahnya gitu. Tadi katanya di psikologi ya. Iya. Bedanya apa? Beda kalau BK ini mungkin karena dia masuk di fakultas pendidikan kan, jadi kita biasanya lebih umumnya ke sekolah gitu, ke pendidikan. sekolah, iya, benar. Kalau psikologi kan lebih umum gitu. Oke, sejauh ini gimana? Aman? Cocok Cocok apa? Ya. Cocok gak cocok sih, jadi kayak ya gimana, udah terlanjur masuk ya. ini tadi barusan kelas atau dari mana? Kalau saya sih dari abis kelas. Kalau Mbaknya? Dari rumah. Aku habis kelas juga. Habis ini mungkin kita sepakati ya, mungkin kan gak usah takut kalau yang akan diceritakan di sini itu bocor sampai di luar sebenarnya cuma kita aja yang tahu ya, seperti itu. Mungkin kita melakukannya selama 30 menit mungkin. Boleh. Pak, mau tanya, kalau misalnya ini ceritanya belum selesai gitu ya Pak ya, apa nanti terus jamnya udah habis, misalnya waktunya udah habis,
Terus apa boleh ya kayak di luar sesi gitu Pak? Boleh, mungkin kita bisa melakukan sesi konseling lagi itu seperti kita perjanjian di tempatnya, terus waktunya seperti itu. Oh, oke Pak. Iya. Orangnya berarti sama juga ya Pak Iya, ya? orangnya sama juga. Nanti kita saling jajan, mungkin jajan lagi di grup gitu ya. Oke. Kalian tuh pas kesini tuh rekomendasi dari siapa? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih ini ya lihat-lihat di webnya UM itu sih Pak. Oke, kalau Mbak Saya dari postingan yang di itu loh Pak, postingan di tempat-tempat dosen itu kan ada kayak open counseling gitu, jadi saya daftar di situ. kalau Mbak, Iya, sama aku ngeliat dari postingan ada open counseling, jadi ya. oke. Mungkin ini kita mulai dari permasalahan. Mungkin ya. Mungkin mulai dari siapa dulu nih? Mungkin Mbak Ifka bisa ngomong. Iya, Boleh deh, Mbak Eka. Boleh. Gimana ya Pak ya, akhir ini tuh saya tuh kayak ngerasa males gitu loh Pak ya, berangkat ke kampus gitu kan. Kayak merasa ada aja yang saya pikirin gitu loh Pak ya. Kayak nggak tenang gitu ya. Kayak cemas gitu loh Pak ya. Cuma saya nggak tahu itu cemasnya gara-gara apa gitu loh. Kayak temen sih enggak gitu, tapi nggak tahu ya Pak, kayak mau berangkat kuliah aja tuh mesti kayak kayak mikir kayak ketemu orang-orang lagi gitu, kayak Malas menghabiskan gitu. energi gitu loh Pak kalau ketemu orang-orang. Oke, kalau Mbak Mars, Kalau saya mungkin akhir-akhir ini tuh saya nyadar ini sih Pak, semakin kesini tuh di perkuliahan saya kayak tiap mau berangkat saya mikirnya hampir mirip sama kayak Mbak Ifka, cuma cemasnya saya ini karena lebih ke apa ya, saya ngerasa kayak nggak cocok gitu loh sama sekitar. Saya ngerasa kayak saya tuh nggak pantas gitu sama sekitar saya. Mungkin sekitar saya nganggapnya mereka itu udah kayak di atas, tapi saya ketinggal banget di Masih di belakang. bawah gitu. Iya, jadi itu sih saya akhir-akhir ini. kalau Mbak Azia, Oh, iya, kalau Iya. apa panggil apa aja. Saya sama sih, masih di lingkup akademik juga, kayak sama setiap kayak mau berangkat tuh kayak itu padahal udah bangun pagi tuh, tapi Iya. nggak segera saya siap-siap gitu loh, masih kayak energinya tuh belum ada, kayak Belum full gitu udah ya. habis duluan gitu loh rasanya Pak, kayak aduh ya kayak gitu lah rasanya, kayak gitu, kayak udah kehabisan energi duluan sebelum saya nyampe di kampus. Ya kurang lebih mirip sih Pak, kayak apa ya, nggak tahu ya apa, bukan karena nggak suka sama teman-teman di kelas sih, cuma kayak lebih kurang nyaman Iya, aja mungkin gitu. dari diri kita sendiri kayaknya belum di siap segitu ya. Iya, kayak menarik diri dari lingkungan kita gitu loh Pak, kayak sebenarnya orang-orang tuh kayak mungkin enjoy aja gitu ya, cuma pikiran kita itu yang kayak Tiba-tiba overthinking lah ya istilahnya. Overthinking kayak kayaknya aku bakalan misalnya nih Pak kayak mau presentasi gitu ya, terus padahal orang-orang tuh belum tentu ngejudge kita itu nggak bisa gitu ya Pak ya, tapi kayak di pikiran tuh langsung kayak kayak takut gitu. kayaknya aku bakalan diomongin deh gitu, kayak aku Tapi bakalan kenyataan masih belum tahu. padahal kenyataannya belum tentu terjadi gitu Pak, gitu sih Pak. Ini Jadi tujuannya itu kalian tuh ingin menghilangkan rasa cemas, terus pikiran yang positif, pikiran yang negatif, itu maaf ya. bukan positif. Kalau positif hilang ini kita negatif. Iya benar. Kalau saya mungkin lebihnya pengen itu sih, pengen ngilangin pikiran kalau saya nggak pantas itu aja sih. Soalnya ya pada akhirnya kita semua sama-sama belajar Iya, gitu loh benar. Pak. Cuma saya selalu ngerasa saya terbelakang banget, jadi pengen ngilangin itu sih. ya saya juga kayak Sama. biar sama kayak teman-teman ini. Ngilangin rasa cemas, ngilangin kayak udah deh berhenti Iya. overthinking gitu. Ya rasa ragu-ragu yang nggak jelas itu. Benar. Gitu sih Pak.
Oke, mungkin mungkin dari semua masalah ini siapa nih yang mau digali permasalahannya? Kita diskusi dulu boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Putusin. Siapa ya? Kayaknya butuh banget ya ada gimana ya kalau ya. Oke, kita milih Kayaknya Kak Mbak Dea Ika karena aja. dia kayaknya kompleks gitu untuk menceritakan permasalahannya tadi. Baiklah, kita bakal membahas permasalahan dari Mbak Ifkah ya. Ya, Bisa mulai dari permasalahan dulu ya, mungkin dari Mbak Ifkah dulu. Ya kan saya ingin diganti lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Jadi permasalahan saya itu kan kayak males gitu ya Pak ya, masuk ke kelas gitu kan ya, karena khawatir kayaknya orang-orang ini nggak suka sama aku gitu kan ya Pak ya. Iya. Karena apa sih namanya, eh, mungkin karena saya itu kan DPR ya Pak ya, jadi saya nilainya tuh kayak orang-orang tuh kayaknya nggak mau kenal sama aku deh gitu, karena aku tuh umurnya itu lebih tua mungkin kayak gitu, jadi mungkin mereka tuh sungkan Pak atau gimana ya, saya juga nggak paham gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain saya juga sadar diri gitu loh, saya juga kayak mahasiswa yang kupu-kupu banget gitu loh Pak, kayak apa sih namanya, nggak mau berbaur sama anak-anak gitu loh ya, karena kecemasan itu tadi ya, jadi saya menarik diri, dan orang-orang juga belum tentu ya punya pikiran seperti itu, kayak maksudnya punya pikiran kayak nggak mau temenan sama aku gitu kan, gitu. Jadinya ya setiap saya mau kuliah itu saya selalu ini sih Pak, kayak tiba-tiba kayak pikiran tuh kayak muncul kayak aduh males nih gitu, aduh pasti nanti ketemu orang-orang nih gitu, jadi itu Pak pikirannya selalu muncul kayak gitu. Aduh aku kayaknya nggak bisa deh gitu, misalkan mau presentasi atau apa gitu ya, aduh aku ini deh kayaknya nggak bisa jelasin deh di depan gitu. Apalagi kalau misalnya nih teman presentasinya itu kayak pinter gitu loh ya, kayak pinter jelasin, jadi aku tambah minder gitu, tambah kayak aduh dia tuh pinter loh, kayaknya aku kalah ini deh, kalah telak lah gitu istilahnya. Apalagi kalau ada kelompokan gitu Pak, kalau ada kelompokan itu saya kan selalu ini ya, anaknya itu kayak kalau disuruh ya udah gitu loh Pak, kayak ya, tapi saya juga nanya gitu kan ya, nanya kayak tugasku apa gitu kan di kelompok itu, tapi via chat aja itu saya kadang kayak cuma ngechat kayak tugasku apa gitu ya, itu udah kayak deg-degan bener-bener yang kayak dibaca nggak ya, apalagi kayak misalnya aku ngechatnya sekarang tapi dibalesin kayak 2 hari kemudian gitu, nah itu bikin aku kayak overthinking kayak salah nggak ya aku ngechat gitu, padahal cuma nanya tugasku apa gitu kan, gitu jadinya kayak ini salah nggak ya gitu, kayak omonganku ketikanku itu bener nggak ya gitu, itu yang bikin saya kayak cemas, kayak anxiety gitu. Biasanya Mbak Ifkah ini apa yang Mbak Ifkah lakukan saat Mbak Ifkah merasa cemas itu? Yang saya lakukan perilaku yang muncul gitu ya. Iya. Perilaku yang muncul itu saya biasanya ini sih Pak, kayak gemeteran gitu, deg-degan gitu loh Pak. Itu muncul sering atau kadang-kadang? Kalau munculnya itu ya kalau nggak setiap hari tapi sering, tapi nggak setiap hari juga gitu ya. Kalau dibilang kadang-kadang tapi juga lebih sering juga gitu, tapi nggak yang setiap hari juga gitu kan. Kalau ini aja sih Pak, kalau saya misalkan mau ada presentasi kayak gitu, terus
kalau misalkan nah ada praktek-praktek gitu ya Pak ya, terus lawannya itu temennya gitu, maksudnya temen praktikumnya itu yang lebih lebih pinter kayak gitu, dia lebih luas gitu loh bahasanya gitu, lebih tertata gitu. Itu saya jadi kayak aduh aku nggak masuk aja kali ya gitu, kadang suka mikir kayak gitu, suka kayak aduh nggak usah masuk deh kayaknya kuliahnya gitu. keduluan rasa takutnya. Iya, kedua rasa takutnya timbang keberaniannya gitu. Jadi Mbak Ika ini merasa cemas, takut, dan ya itu. Apa yang Mbak Ika lakukan biasanya kalau Mbak Ika merasa cemas? Maksudnya itu seperti Kalau cemas, iya kalau cemas. biasanya saya itu apa ya? Kayak mungkin ada bolpen yang di itu yang bunyi cetek-cetek itu. Nah itu biasanya saya mainan itu Pak, main bolpen. Terus kalau misalkan ini juga kayak kuku itu kayak kulit mati itu kayak sini kelopek gitu. Nah itu kayak gitu-gitu sih Pak, kurang lebihnya kayak gitu sih. Mbak Ika tadi kan mengatakan kalau Mbak Ika ini merasa takut duluan ya. Biasanya itu Mbak Ika apa yang dilakukan Mbak Ika ketika muncul rasa takut itu, untuk menghilangkan rasa takut itu dari Mbak Ika? Untuk menghilangkan rasa takut tuh saya biasanya contoh nih ya Pak ya, kayak mau maju presentasi gitu ya kan, biasanya deg-degan hebat gitu ya, kayak aduh ini keringet dingin gitu ya, basah gitu tangan gitu. Biasanya saya itu ya tadi kan mau nggak mau tetap harus maju gitu kan ya, karena udah kayak tanggung jawab gitu kan ya. Jadi saya itu biasanya ini sih kayak ya itu kata saya tadi apa, main bolpen, terus kayak saya lihat-lihat apa gitu yang sekiranya lucu gitu, biar saya tuh kayak merasa lebih tenang gitu kan, lihat kayak di TikTok apa, pokoknya video-video yang lucu kayak gitu. Pas Mbak Ika merasa takut pas presentasi itu pernah nggak sih kayak ada tangan kayak bergetar, terus kayak kakinya juga bergetar kayak gitu, pernah merasakan nggak sih? Iya ada Pak, saya tuh apa namanya, kaki itu sering kayak orang menjahit gitu loh, dadanya itu kan biasanya Iya. gitu kayak ya kayak bahasa sekarang apa ya, menjahit gitu loh, yang kayak suka gini gitu kakinya bergetar gitu, nah kayak gitu biasanya gitu. Kalau ya berarti kalau udah main kaki gitu berarti udah kayak nervous gitu kan ya istilahnya ya. Pada saat Mbak Ika merasa cemas ini, Mbak Ika kan kuliah ya ini. Mbak Ika pernah nggak sih kayak bercerita ke Mbak Ika waktu itu merasa cemas seperti itu, pernah nggak sih? Kalau cerita sih enggak ya Pak ya, ngomong ke orang itu pernah, cuma ya kayak apa ya, ngeluh lah ya istilahnya, ngeluh ya kok aneh ya, kok deg-degan ya gitu. Kalau cerita kenapanya itu enggak, cuma ya ngeluhnya aja gitu. Tapi enggak setiap cemas ngeluh sih, enggak, cuma kayak beberapa waktu aja gitu. Kalau sekiranya anak yang saya ajak ngomong itu enak gitu kan, itu baru saya kayak ini kok deg-degan loh, ini gitu. Kalau sekiranya saya kurang deket sama anak itu ya saya enggak Diam. sih, ya diam aja kayak gitu. Mbak Ika tadi kan masa malas itu udah sering kayak motor itu
mulai dari Mbak Ika di bangku SMP atau SMA atau berubah? Kalau merasa cemas gitu ya Pak ya, itu udah dari dulu sih sebenarnya, udah kayak takut maju gitu dari dulu. Tapi saya juga apa ya, sering maju tapi kayak rasa cemasnya tuh gak bisa hilang gitu. Nah, gimana ya, biasanya kayak aku sering kan kayak dulu kan waktu di asrama itu kan ada kayak pidato gitu, latihan pidato. Nah aku tuh ini apa, mau maju gitu di asrama gitu ya, deg-degan tapi dia tetap maju gitu. Tapi ketika mau maju lagi gitu ya, kayak mau ada pidato lagi dua kalinya misalkan kan di hari yang berbeda, nah itu deg-degan lagi, kayak takut lagi, cemas lagi gitu, takutnya kayak nggak semaksimal yang kemarin gitu. Sebenarnya udah dari dulu sih, cuma ya itu nggak bisa belum bisa bilang lah. Mbak Ika tadi kan mengatakan Mbak Ika takut. Apakah Mbak Ika pernah mengalami suatu hal yang membuat Mbak Ika merasa takut? Bisa trauma gitu ya Pak? Iya. Kalau trauma sih ya ada ya Pak ya, itu karena apa, ini tuh pernah kayak berpendapat gitu lah ya, istilahnya berpendapat ke orang tua gitu. Nah itu berpendapat ke orang tua itu, saya itu di ini ingin apa namanya, kayak di terus nggak usah ikut kamu lah anak kecil gitu. Itu sih yang membuat saya tuh kayak Takut. ya kayak trigger lah sampai sekarang gitu kan, setiap mau ngomong sama orang tuh takut. Kenapa Mbak Ika sampai bisa terpikir gitu kalau kayak ngobrol sama orang gitu, kenapa sih bisa nyampe gitu? Karena dulu itu kan ini ya apa namanya, sama ibu ya, ini sama ibu itu sering kayak dulu masih kecil itu kayak mau cerita gitu kan, itu kan dulu masih kecil kayak apa namanya, ini lah bu aku dapet ini dapet apa gitu. Nah itu kadang ibu tuh kayak nggak menggubris gitu kan, terus kayak marah gitu. Nah aku ngiranya kalau sekarang aku pahamnya dulu itu kayaknya ibu tuh dulu kayak bagus deh gitu, karena kan ayah tuh kayak sibuk kerja terus gitu kan. Nah emang dulu ekonomi belum yang terlalu stabil, jadi ayah tuh ya kayak kerja terus gitu. Nah waktu itu juga aku udah punya adik kan, nah jadinya itu sih yang bikin kayak ketika aku mau kayak apa sih, kayak ngasih misalkan ngasih lihat apa karyaku gitu ya, itu kayak iya ini gini apa ya, kayak ini lah nggak diapresiasi gitu loh, kayak nggak diapresiasi, terus kayak siap mau ngomong gitu, siap mau cerita gitu, itu kayak nggak usah nanti kok anak kecil gitu kayak di ini lah gitu, kayak anak kecil tuh nggak usah ini, nggak usah ngomong gitu. Itu jadi yang bikin aku kayak oh berarti aku kayak nggak boleh ngomong nih gitu kan. Itu sih yang bikin kayak trigger sampai sekarang. Karena dulu ibu Ika tuh kayak kalau Ika mau ngomong tuh kayak di kayak nggak usah ngomong deh kayak gitu. Jadi mempengaruhi, berjalan waktu tuh mempengaruhi Ika terus sampai sekarang. Jadi apa ya, setiap mau maju gitu mas, padahal udah pernah maju gitu ya, terus aja kayak gitu. Jadi kebiasaan sekarang kan kayak Ika tuh tetap mikir gitu kalau ngobrol sama orang tuh Bakalan dimarahin, jadi membuat tertrigger gitu. iya bener, kayak aku kayaknya nggak bakal didengerin deh gitu. Soalnya kan kalau ibu kan dulu kayak sibuk apa gitu ya, ya aku cerita memang, tapi ibu kan kayak sibuk apa, jadinya kayak nggak fokus gitu loh ya, merasa terabaikan kan jadinya ya, kok kayak gitulah. Kayak tadi omongannya dia beliin, jadi kayak kurang dikasih Spesial perhatian. ya, lebih perhatian. Bapak tadi sudah melihat Mbak Ika
sudah berani seperti maju, terus sudah berani berani untuk mikir itu, tapi pada ujungnya nggak dibolehin sama orang tua. Bukan ini sih, Nggak boleh ikut karena ikutan. sibuk aja dan nggak fokus gitu ya. Terus Bapak juga ingat Mbak Ifka ini itu semakin Mbak Ifka merasa malas, Mbak Ifka ini masih berusaha untuk masuk di kelas. Menurut Bapak, Bapak sudah masuk orang yang sangat hebat. Iya, itu. Terus Bapak ini sih menginginkan sebuah agar Mbak Ifka tidak merasa cemas, malah dan takut. Apa ya? Mungkin Mbak Ifka ini yang pertama yang cemas ya. Yang cemas ini mungkin Mbak Ifka bisa menghilangkan cemas itu dengan cara menghilangkan dengan cara seperti berani bertanya. Semisal teman kita itu ada kayak semacam Mbak Ifka bertanya, terus mengeluarkan pendapat Mbak Ifka seperti itu untuk belajar seperti itu. Terus misalkan di RT kan di lingkungan RT itu kan biasanya kan di lingkungan sekitar itu kan biasanya ada kan kayak rapat terus gitu, itu kan mungkin Mbak Ifka kayak Agustusan kan biasanya kayak jadi panitia gitu kan. Mungkin Mbak Ifka bisa kayak ikut kayak Aktif gitu. iya aktif dalam kegiatan itu biar ada rasa cemas itu hilang. Untuk rasa malas ini mungkin semua orang punya ya. Mungkin sementara untuk menghilangkan rasa malas ini mungkin Mbak Ifka bisa melakukan seperti hal-hal yang positif seperti itu salah satunya masuk semasi malas kita tetap masuk masjid mendengarkan. Terus selain itu terus untuk rasa takut ini mungkin Mbak Ifka ini bisa melakukan seperti ya hampir sama dengan kecemasan ya, ikut kayak menyangga gitu agar rasa takut itu hilang. Terus kayak ada kegiatan kayak organisasi ini ya, misal kita bisa kayak pengajuan diri untuk menjadi ketua mungkin atau wakil gitu sih. Iya Kak, makasih ya Kak ya dari masukan-masukannya. Ya, mungkin nanti saya coba ya Kak ya, jelas ya untuk kayak menyampaikan pendapat gitu, kalau diskusi. Terus kalau memang ada acara di lingkungan mungkin saya nanti bisa ikut juga gitu ya Kak ya, biar nggak takut gitu ya. Iya. Berkomunikasi sama orang. Ya, bisa saya coba sih Kak, saya coba ya Kak. Terus ada rasa cemas kan takut juga Amin, pelan-pelan. amin. Ini waktu ini juga itu Mbak Ifka kan katanya mau ada kegiatan ini ya, mungkin kita coba mungkin kalau semisal Mbak Ifka ini bercerita lagi mungkin bisa lewat WA ya, mungkin semua seperti itu. Nanti kita bisa berjanjian lagi di pertemuan selanjutnya dengan jam yang sama seperti
kemarin, begini kemarin, begini sama, temennya sama, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Gimana nih setelah seseling ini, apa yang kalian dapat dari ceritanya Mbak Iva yang tadi? Saya merasa relate. Ini dari Mbak Mas dulu deh. Saya merasa relate banget. Soalnya permasalahannya sama si cemas juga. Apalagi berhubungan sama orang gitu kan. Saya juga ngerasa hal yang sama gitu. Jadi satu apa? Satu pemikiran, satu geng, satu Satu pemikiran bener. Kalau dari Mbak Heliza, Kalau dari aku sama sih, sama Kak Mars. Soalnya relate juga sama yang Ika rasain, kayak kalau ketemu orang tuh kayak merasa capek aja gitu. Iya, kayak Apalagi kalau nggak lingkungannya nggak begitu ya pas kurang banget mendukung gitu loh, kayak makin udah kita basicnya capek, energinya udah nggak ada, terus kayak ketemu lingkungan yang kurang match gitu, jadi kayak Harus capek, dapet rasa energi gitu, topeng gitu loh. ya, Makin harus pakai capek. topeng gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak kita sama KFK ya. Kita sama deh, kita sama deh ke apa. gimana nih Mbak setelah sesi coaching ini, apa yang Mbak Iva rasakan? Plong fresh gitu. Ya sedikit merasa kayak oh ternyata sama nih, apa mereka ternyata relate gitu, ternyata aku nggak sendirian gitu loh, gitu sih Pak. Oke, Mbak akan menyimpulkan Mbak Iva dari ceritanya tadi, Mbak Iva merasa sudah mulai tidak takut lagi, tidak cemas lagi ya, lebih lega lagi, lebih berani lagi, seperti itu menurut Bapak. Sekian mungkin sudah kita selesaikan ya, mungkin kita Habis Iya. ya Pak ya. Iya Pak, pertemuan selanjutnya gimana? mungkin kita bisa lewat via grup ya nanti. Oh, iya. Oh, Kita diobrolin live lagi ya. ya. Oke. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.